Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1097, Permintaan Meiling. Nanling adalah nama kolektif untuk pegunungan di sebelah selatan negara bagian Chu 2000 tahun yang lalu. Tujuan Chu Chen dan kelompoknya adalah Meiling, salah satu dari 5 gunung di Nanling. Dalam perjalanan ke Meiling, Chu Chen menelepon paman keduanya, Chu Kaiping, yang juga sedang dalam perjalanan kembali ke Beijing dari puncak Qiancheng. Ketika Chu Kaiping mendengar Chu Chen menyebutkan gerbang Qingji, ekspresinya berubah. Dia juga sangat jelas tentang konsekuensi setelah gerbang Qingji dibuka. Para pendekar zaman dahulu, terutama mereka yang kembali dari Qingji, sangatlah sakti dan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Mustahil bagi mereka untuk mengikuti tatanan modern. Kembalinya mereka tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi masyarakat modern. Chu Chen, aku mengandalkanmu. Chu Kaiping berpikir lama dan akhirnya hanya mengucapkan kalimat ini. Jika kau ingin menemukan seseorang di seluruh dunia yang dapat menghentikan pembukaan gerbang ke alam Qin, hanya Chu Chen yang bisa melakukannya. Setelah Chu Kaiping menutup telepon, dia menarik napas dalam-dalam dan segera memberi perintah. Semua harta karun kuno dan barang-barang lain yang ditemukan di seluruh negeri harus dikirim ke Chu Chen. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, Chu Kaiping ingin mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk melawan Chu Chen dengan cara apapun. Chu Chen adalah harapan Tiongkok. Pada hari ke-7 tahun baru Imlek, dunia dikejutkan. Banyak sekali orang yang bergegas menuju sinar cahaya misterius yang paling dekat dengan mereka. Bertanya-tanya apakah sebuah kesempatan akan muncul. Apakah akan seperti bunga-bunga yang mekar di Guangzhou pada malam hari? Ini adalah tanda keberuntungan istimewa lainnya dari surga. Selamat, kita akan kembali bekerja pada hari ke-7 tahun baru Imlek. Saya menduga pilar legendaris yang menopang langit telah muncul. Jika kita mengikuti pilar cahaya misterius itu dan memanjatnya, kita akan mencapai istana surgawi dalam mitologi. Tunggu pernyataan resminya. Kemunculan 108 sinar cahaya misterius di seluruh dunia telah memikat hati ratusan juta orang. Perjalanan ke Meiling memakan waktu sekitar setengah jam. Chu Chen menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Kapten Chu, ini aku, Rongdong. Suara Rongdong terdengar sedikit kesepian. Ini tahun baru, tetapi tampaknya suasana hatiku sedang tidak baik. Chu Chen terkejut. Dongsi, ada apa? Chu Chen merasa agak aneh karena dia tidak menerima telepon tahun baru dari Rongdong tahun ini. Rongdong menghela napas. Aku baru saja menyerahkan diri di kantor polisi. Mendengar ini, Chu Chen tercengang. Kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Rongdong tampak sedih dan berlinang air mata. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa CEO perempuan dari perusahaan kecantikan itu jatuh cinta padaku? Siapa yang tahu bahwa dia akan mengejutkanku di hari tahun baru? Dia memberikan seluruh perusahaan kepadaku. Sekarang aku adalah bos besar perusahaan kecantikan ini. Aku tidak punya pilihan selain membawanya bersamaku untuk menyerahkan diri. Chu Chen tertegun. Kehidupan Rongdong dapat digambarkan sebagai legenda.
Agen rahasia ini telah menjadi bos. Namun, Jia juga rela berkorban demi cinta. Ia rela memberikan informasi tentang pelanggan yang telah bekerja sama dengan perusahaan kecantikan ini selama bertahun-tahun dan secara aktif mengaku bersalah, dengan harapan dapat menebus kesalahan dan menerima hukuman yang lebih ringan. Rongdong berkata dengan suara rendah, "Ini termasuk beberapa perusahaan budak darah, beberapa rantai keuntungan perdagangan anak-anak dan wanita, dan penipuan kecantikan. Del, Kapten Chu, aku tahu bahwa setiap negara memiliki hukumnya sendiri. Tetapi aku berjanji kepada Jia bahwa aku akan menunggunya keluar dan kemudian menikah." Rongdong terdiam sejenak, lalu tak dapat menahan diri untuk bersikap hati-hati. "Kapten Chu, aku ingin tahu apakah Jia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena melakukan hal ini?" Chu Chen memikirkannya dan berkata, "Asalkan dia benar-benar bertobat dan telah memberikan kontribusi yang baik, hukumannya akan lebih ringan." Di pintu masuk kantor polisi, Rongdong dan seorang CEO wanita yang tinggi dan cantik berdiri bersama, berpegangan tangan. "Ayo pergi," keduanya tersenyum satu sama lain, dan pada saat ini, mata mereka penuh dengan tekad. Kekuatan cinta itu hebat. Tak lama setelah berbicara dengan Rongdong di telepon, Chu Chen telah tiba di kaki Gunung Meiling. Jejak kuno Meiling, Liu Ruyan mendongak dan berkata, "Saya mendengar bahwa bunga plum di daerah ini sangat indah, terutama karena energi spiritualnya telah pulih. Seluruh gunung dipenuhi bunga plum. Ada banyak lalu lintas di kaki Gunung Meiling. Banyak sekali orang yang datang untuk melihat mukjizat itu. Secara khusus, pilar cahaya misterius melesat ke langit di seluruh dunia, dan tidak ada situasi berbahaya yang terjadi. Bagi kebanyakan orang, mereka tentu ingin sekali melihat keajaiban pilar cahaya, dan mereka semua bergegas menuju pilar cahaya misterius yang paling dekat dengan mereka. Agar tidak menarik perhatian, Chu Chen dan kelompoknya memilih mengenakan topi dan topeng. Matahari saat itu sangat terik, dan kostum beberapa orang tidak menarik perhatian siapapun, terutama sejak kebangkitan energi spiritual. Hal-hal aneh terjadi satu demi satu. Kostum aneh saja tidak lagi cukup untuk membangkitkan minat orang. Banyak orang yang hadir juga menutupi wajah mereka. Masih di kaki Gunung Meiling, melihat ke atas, kolom cahaya yang naik ke langit sangat mencolok. Semua orang berjalan menuju gunung, dan hanya sedikit yang menyadari bunga plum yang indah bermekaran di sekitar mereka. Perhatian Chu Chen juga tertuju pada kolom cahaya misterius yang menjulang ke langit. Kolom cahaya misterius itu hampir transparan, dengan diameter 100 meter, dan menjulang lurus ke langit. Berdiri di samping kolom cahaya misterius dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, Anda akan merasakan sensasi dingin di telapak tangan Anda. Namun saat Anda mengerahkan tenaga dan mencoba menembusnya, Anda akan merasakan gaya tolak yang berasal darinya, dan rasa dingin tersebut akan langsung berubah menjadi rasa menusuk seperti kerucut es. Beberapa orang ingin melompat dan bergegas di sepanjang kolom cahaya misterius itu. Ada pula pendekar yang sudah menguasai jurus tokek dan ingin berbaring di atas tiang cahaya misterius itu serta memanjat ke atasnya. Namun semuanya gagal. Kolom cahaya misterius itu bagaikan keajaiban yang jatuh dari langit,
orang-orang dapat mengaguminya, tetapi tidak seorang pun diizinkan mendekatinya. Itu sebuah formasi. Setelah Chu Chen mendekati kolom cahaya misterius itu, dia membuat penilaian dalam benaknya dan menjadi lebih yakin akan tebakannya. Chu Chen tidak dapat mengetahui formasi macam apa ini. Semenjak energi spiritualnya bangkit kembali, Chu Chen juga telah bersentuhan dengan banyak pendekar kuno, benih api, dan sebagainya. Chu Chen dapat yakin bahwa tidak ada seorang pun di bumi saat ini yang mampu membentuk formasi seperti itu. Tidak ada penjelasan kecuali King Ji. Setelah mendapat konfirmasi ini, ekspresi Chu Chen menjadi lebih serius. Mari kita coba menghancurkan kolom cahaya. Chu Chen menatap pilar cahaya misterius di depannya, lalu mendongak dan mengamati sekelilingnya. Ada terlalu banyak orang. Chu Chen memberi perintah kepada orang terkait yang bertanggung jawab di Biro Operasi Khusus yang paling dekat dengan Mei Ling. Setengah jam kemudian, orang-orang dari Mei Ling datang dan memblokir Mei Ling. Pada awalnya, sebagian besar orang yang hadir menyatakan tidak bersedia dan melakukan protes. Namun saat mendengar bahwa 2000 akan mengambil alih tempat ini dan menyelidiki sumber kolom cahaya misterius tersebut, mereka pun pergi dengan tertib. Ternyata 2000 akan meminta Mei Ling, kita tidak bisa mempersulit pahlawan Chu. Pergi-pergi. Jika aku tidak bisa berlari cepat dan menghalangi 2000, kuburlah aku hidup-hidup di Mei Ling. Asal jangan buat masalah bagi pahlawan Chu. Kerumunan itu segera kosong. Liu Manman tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chu Chen lagi. Pengaruh Chu Chen di Tiongkok benar-benar telah mencapai tingkat yang tak terukur. Chu Chen menundukkan kepalanya dan tiba-tiba tertegun sejenak. Gadis racun kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Liu Qianqian berjongkok di samping kolom cahaya, memegang botol porselen di tangannya, dan mengoleskan bubuk di botol ke kolom cahaya misterius itu. Ini bubuk mayat, Liu Qianqian berkata. Saya akan mencoba melihat apakah saya dapat merusak sinar cahaya ini. Bab 1098 Bakat Dewi Kecil. Mimpi itu indah, tetapi kenyataan sangatlah kejam. Percobaan Liu Qianqian gagal, bubuk mayatnya jatuh ke kolom cahaya misterius tanpa menyebabkan kecelakaan apapun. Hembusan angin bertiup dan bubuk mayat menghilang tanpa jejak. Kamu bahkan tidak takut dengan bubuk mayat, Liu Qianqian merenung. Haruskah kita mencoba racun bunga cinta? Chu Chen mendongak dan melihat pilar cahaya dengan diameter 100 meter. Mari kita coba racun lainnya, Chu Chen menyarankan dengan ramah. Kemudian, Chu Chen memberikan posisi penelitian ini kepada Liu Qianqian, dan berjalan ke sisi lain pilar cahaya misterius. Saya mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan merasakan sensasi dingin. Formasi macam apa ini? Chu Chen sangat penasaran. Dengan meminta Mei Ling, Chu Chen tidak hanya ingin menghancurkan formasi tersebut, tetapi juga mempelajarinya. Gerbang menuju wilayah Qin tidak dapat dibuka untuk saat ini, tetapi Chu Chen juga tidak berharap gerbang itu tidak akan pernah dibuka. Orang tuanya telah tiba di Qingji. Chu Chen ingin menguasai formasi untuk membuka gerbang menuju alam Qin. Dan ketika saatnya tiba, membuka gerbang menuju alam Qin dan memasuki alam Qin. Setelah belajar sekian lama,
Tak ada hasil. Chu Chen merasa tidak berdaya seperti Liu Qianqian. Tidak ada yang dapat kita lakukan terhadap sinar cahaya misterius ini. Di sisi lain, Liu Ruyan telah memperlihatkan kekuatan sihirnya berupa 100 bunga, dan kelopaknya memenuhi langit, membentuk kekuatan serangan dahsyat yang menghantam pilar cahaya setinggi langit bagaikan meteorit dari luar angkasa. Suara gemuruh keras bergema di atas Gunung Meiling. Namun setelah suara keras itu, kolom cahaya yang menjulang tinggi tidak rusak sama sekali. Chu Chen juga mengeluarkan pedangnya, memusatkan napas dan energinya, dan menebas dengan satu pedang yang kuat. Wah, sosok Chu Chen terpental kembali. Chu Chen tahu bahwa pilar cahaya Tongtian memiliki kekuatan mundur, jadi dia sengaja mencoba menemukan beberapa kelemahan dalam formasi ini dari kekuatan mundur pilar cahaya Tongtian. Namun pada akhirnya, dia tidak menemukan jalan. Berdiri di kejauhan, menatap pilar cahaya yang mencapai langit. Mungkin karena pada levelnya, mustahil baginya untuk menghadapi pilar cahaya yang mencapai langit. Song Yan mengerutkan kening dan bertanya dari samping, "Dewi kecil, bisakah monyet senior menghancurkan pilar cahaya ini?" Dewi kecil itu menggelengkan kepalanya, "Cip." Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di bumi saat ini yang dapat menghancurkan formasi ini. Ekspresi wajah Chu Chen serius. "Saya harap tanah Guiksu tidak begitu mudah ditemukan." "Qianqian, apa yang sedang kamu lakukan?" Liu Manman tiba-tiba berbicara. Beberapa orang melihat ke sana. Liu Qianqian sebenarnya menemukan sekop entah dari mana dan sedang menyekop tanah di samping pilar cahaya. Formasi ini didirikan di Gunung Meiling. Saya menyekop tanah di Gunung Meiling, jadi tidak ada tempat untuk meletakkan formasi ini. Liu Qianqian membiarkan imajinasinya berkembang sepenuhnya. Chu Chen tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tetapi menatap Liu Qianqian. Liu Qianqian menyekop hampir 1 meter tanah, tetapi pilar cahaya masih ada di sana. "Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apapun." Liu Qianqian melemparkan sekop ke samping. Semua orang memandang pilar cahaya yang mencapai langit, merasa tak berdaya. Ada 108 pilar cahaya misterius di seluruh dunia. Netizen lain pasti berusaha menghancurkan atau memahami pilar cahaya misterius ini. Mari kita lihat apakah mereka punya ide. Liu Qianqian mendapat secercah inspirasi dan dia memikirkan solusi baru. Dia segera mengangkat teleponnya. Fokus dunia tertuju pada 108 pilar cahaya misterius yang mencapai langit. Seperti yang diharapkan, warganet memberikan kebebasan penuh pada imajinasi mereka. Saya tidak percaya bahwa pilar cahaya misterius ini dapat mempertahankan kekuatan yang begitu kuat selama 24 jam sehari. Mungkin kita dapat menemukan waktu ketika kekuatannya lemah dan menghancurkannya. Coba taburkan sedikit darah anjing hitam. Mengapa tidak menggunakan perangkap madu pada benda itu? Liu Qianqian meletakkan teleponnya, tidak punya penjelasan yang dapat diandalkan. Liu Qianqian menatap Chu Chen. Dia akhirnya melihat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan Chu Chen. Di seluruh dunia, bahkan Chu Chen pun tidak dapat menghancurkan formasi ini, dan tidak peduli berapa banyak netizen yang melakukan brainstorming.
formasi ini akan tetap sia-sia. Chu Chen tengah berpikir keras. Dia punya satu pilihan terakhir. Hancurkan Tianbei. Cangkang penghancur surga berisi 3 serangan yang sebanding dengan serangan orang kuat di alam kesengsaraan. Chu Chen merenung sejenak dan memutuskan untuk berhenti menggunakan cangkang penghancur surga. Pertama, dia tidak tahu apakah serangan Mi Tianbei dapat menghancurkan formasi. Kedua, jika formasi itu hancur, orang-orang kuat dari alam Qin harus mengaturnya kembali. Tapi Mi Tianbei miliknya hanya memiliki 3 serangan. Lebih baik menyimpan Tianmibei sebagai kartu truf untuk menyelamatkan hidupmu dalam pertempuran. Chu Chen berpikir sejenak dan berkata, kita masih perlu memeriksa pilar cahaya misterius lainnya untuk melihat apakah mereka sama dengan yang ada di Gunung Meiling. Kicauan, tiba-tiba, sang dewi kecil berteriak 2 kali, melompat dari bahu Song Yan, dan terbang menuju kolom cahaya misterius itu. Suara mendesing, di bawah tatapan semua orang, tubuh dewi kecil itu benar-benar menembus kolom cahaya misterius secara langsung. Di dalam kolom cahaya misterius yang hampir transparan, sang dewi kecil melebarkan sayapnya dengan gembira dan melayang sejenak, lalu terbang keluar dan mendarat di bahu Song Yan lagi. Dia melipat sayapnya seolah-olah sedang membawa tangannya di belakang punggungnya, mengangkat paruhnya sedikit, dan menatap ke langit dengan sudut 45 derajat. Misterius namun elegan, semua orang memang terkejut. Tak seorang pun mampu menggoyahkan sinar cahaya misterius ini. Tetapi dewi kecil itu benar-benar berhasil. Bagaimana dia melakukannya? Liu Qianqian berkata tanpa pikir panjang. Song Yan juga menatap dewi kecil itu dengan bingung. Dewi kecil, Cip, ekspresi bangga. Dewi kecil, bisakah kamu masuk dan keluar dari kolom cahaya misterius ini kapan saja? Song Yan bertanya tergesa-gesa. Dewi kecil itu tiba-tiba mengembangkan sayapnya dan terbang menjauh, lalu masuk berjalan-jalan dan keluar. Lalu bisakah kamu menghancurkan formasi ini? Chu Chen bertanya. Dewi kecil itu menatap Chu Chen dengan arogan dan tidak menjawab. Song Yan tahu bahwa dewi kecil dan Chu Chen tidak cocok, jadi dia segera bertanya, apakah ada cara untuk menghancurkan formasi ini? Dewi kecil, Cip, lalu dia menggelengkan kepalanya. Mampu masuk dan keluar, tetapi tidak dapat menghancurkan. Itu tidak akan berhasil. Liu Qianqian menghela nafas. Saya tidak bisa begitu saja menangkap burung di seluruh dunia untuk mengisi formasi ini. Mendengar hal itu, sang dewi kecil menjadi marah. Acip, Chu Chen mengangkat tangannya dan menggunakan teknik mengendalikan objek melalui udara. Seekor burung biasa jatuh ke telapak tangan Chu Chen. Chu Chen mencoba memasukkan burung itu ke dalam formasi. Itu tidak dapat dilakukan. Burung biasa tidak dapat memasuki kolom cahaya. Chu Chen berkata sambil menatap dewi kecil itu, kecuali burung kecil bodoh ini. Chu Chen juga tidak tahu alasan spesifiknya. Mungkin sang dewi kecil sendiri tidak tahu. Dan bahkan jika dia tahu, dia tidak bisa mengungkapkannya. Setelah berpikir sejenak, Chu Chen berkata, ayo pergi, kita tidak bisa menghalangi Mei Ling terlalu lama. Orang-orang di luar belum pergi jauh. Kelompok itu segera pergi, lanjut ke kolom cahaya misterius berikutnya.
Hari sudah malam ketika kami tiba di pilar cahaya kedua. Tempat itu diblokir sementara, dan Chu Chen beserta rekan-rekannya mencoba secara bergantian. Kali ini, Liu Qianqian tidak dapat menahannya dan bahkan menggunakan racun bunga cinta. Tetapi hasilnya tetap sama. Dia tidak berdaya menghadapi kolom cahaya misterius itu. Kicauan, Dewi kecil itu berteriak, dan sekali lagi memperlihatkan bakat ajaibnya. Memasuki kolom cahaya, terbang keluar, memasuki kolom cahaya lagi, dan terbang keluar lagi. Bolak-balik, pamer ke Chu Chen. Bersambung.